Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang soleh dan soleha? Anak-anak kebanggaan ibu, anak-anak yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari Al-Quran Surah Al-Kafirun. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, memohon agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian mengenal hukum tajwidnya ya, tentang hukum qalqalah. Qalqalah adalah bacaan yang dipantulkan. Maksudnya adalah membaca dengan cara memantulkan huruf tertentu, yaitu huruf qalqalah antara lain ba, ju, di, toko ya biar mudah, atau kut, bu, jadin. Itu ya ada 5 ya. Qaf, to, dal, jim, ba. Bacaan qalqalah terdiri atas qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apabila huruf qalqalah berharakat sukun di tengah ayat disebut qalqalah sugro. Cara membacanya sedikit agak dipantulkan. Jika huruf qalqalah pada akhir ayat atau wakaf atau berhenti disebut qalqalah kubro. Cara membacanya dipantulkan lebih keras. Nah, ini arti persuku kata ya, mufradatnya. Kul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'buduna, apa yang kamu sembah, wala antum, dan kamu bukan abiduna, penyembah, ma a'budu, apa yang aku sembah, wala ana, dan aku tidak pernah abidun, menjadi penyembah, ma abattum, apa yang kamu sembah, wala antum, dan kamu tidak pernah pula abiduna menjadi penyembah, ma'abudu apa yang aku sembah, lakum untukmu, dinukum agamamu, walia dan untukku, dini agamaku. Nah, kandungan surah Al-Kafirun, yang pertama asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Sebagai jawaban tegas atas ajakan dan tipu daya pemimpin Quraisy agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dakwahnya. Hal ini bermula ketika dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami perkembangan yang lebih baik sehingga banyak di antara penduduk Mekah yang memeluk Islam. Ya. Melihat kenyataan demikian, para pemimpin Quraisy, Walid ibnu Mughirah dan Al-As bin Wa'il, Al-Aswad ibnu Muthalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan memberi imbalan berupa harta kekayaan dan tahta atau kedudukan. Namun semua itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sempat bimbang atas tawaran tersebut.
Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan surah Al-Kafirun yang menyatakan dengan tegas dan melarang mengikuti ajakan mereka untuk kompromi dalam hal akidah dan ibadah serta menyembah Tuhan mereka. Kemudian kandungan surah Al-Kafirun, isi pokok dari surah Al-Kafirun sebagai berikut, sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Sikap toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah pokok. Kemudian sikap tegas kebebasan beragama, saling menghargai, dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, kesimpulannya, surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Nama surah Al-Kafirun diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun diturunkan sebelum hijrah sehingga disebut surah Makkiyah yang terdiri atas 6 ayat. Surah Al-Kafirun menjadi pedoman bertoleransi dalam kehidupan sosial beragama untuk saling menghormati dan tidak saling mengganggu dalam menjalankan ibadah masing-masing. Surah Al-Kafirun menjamin kebebasan berbeda agama sebagai implementasi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Surah Al-Kafirun menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh bertoleransi dalam masalah akidah dan ibadah mahdoh. Nah, anak-anakku, itulah uraian tentang surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ibu, jangan lupa murojaah Al-Qur'annya dilanjut terus. Kemudian murojaah hadisnya, awas sholat 5 waktunya tidak boleh bolong-bolong, ditambah dengan sholat sunnahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.